Jangan lupa sebelum tonton like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel yang sangat sederhana ini, di channel Romi Batubara, di channel orang kampung. Jadi video saya kali ini ya video seperti biasa. Saya hanya membaca cerita yang ditulis oleh Musyafir C. Jadi ceritanya di situ memang tak banyak. Musyafir C ini penulis yang singkat lah, tapi ceritanya itu padat. Jadi ceritanya itu berjudul Menyesalnya Seorang Perempuan. Jadi ada di kampung itu ada seorang lelaki yang umurnya sudah hampir dekat 30 tahun, dari keluarga yang sederhana, dan bekerja hanya sebagai wira swasta, misalnya kerja apapun lah, yang penting halal, seperti itu. Jadi dia ini sangat teringin untuk meminang ataupun melamar perempuan, tapi perempuan itu dari kalangan orang yang berada dan berpendidikan tinggi lah, seperti itu. Jadi langsung saja saya ceritakan. Jadi pada suatu hari laki-laki ini bernama Joni. Joni ini bekerja waktu itu, ada orang lah mengajak dia bekerja sebagai kuli bangunan, karena apapun pekerjaan dia akan ikuti. Jadi pas pergi untuk menuju tempat bekerja itu, dia hanya menggunakan sepeda motor. Sepeda motornya itu ya sepeda motor biasa lah. Jadi pas di jalan tak sengaja dia berjumpa dengan perempuan itu. Perempuan itu mungkin mau pergi ke tempat bekerjanya di kantor lah kayaknya. Perempuan itu orang kantoran karena dia pakai baju dinas lah, seperti itu. Jadi kebetulan pula ban sepeda motor perempuan itu bocor. Jadi ditanya sama si Joni, "Kenapa mbak sepeda motornya?" katanya. "Bocor bang," katanya, seperti itu. "Boleh saya bantu?" katanya, seperti itu. "Boleh," katanya, seperti itu. Jadi pandangan si wanita ini bernama si Fitri. Fitri ini agak angkuh juga lah, nama mungkin orang kaya. Jadi pandangannya itu agak sinis lah kepada si Joni ini tadi, karena apa pekerjaan orang ini, katanya, seperti itu. Bajunya koyak-koyak dan itu pun kumuh, katanya, seperti itu. Jadi akhirnya ban sepeda motornya si Fitri ini tadi udah dibagusin oleh si Joni, dan bisalah si Fitri ini tadi pergi bekerja. Jadi dalam hati si Joni, alangkah macam ada sesuatu lah, karena dia melihat si Fitri ini tadi sangat bergetar, katanya, seperti itu. Mungkinkah ini yang ditakdirkan Tuhan, jodoh yang ditakdirkan Tuhan, kata si Joni, seperti itu kan. Jadi dalam perjalanan si Joni terus berpikir, terus terbayang wajah si Fitri ini tadi. Dan sampai pun bekerja pun dia tidak konsen, karena masih juga teringat si Fitri ini tadi. Lalu si Joni ini tadi berkata, kalau misalnya ini betul-betul jodoh saya, mungkin tak akan lama lagi saya akan suruhlah mak saya pergi ke rumah orang tuanya, katanya, seperti itu. Jadi pas pada malam harinya si Joni tadi sholat istikharah lah, mudah-mudahan siapapun jodoh saya yang terbaik lah yang diberikan oleh Allah SWT, katanya, seperti itu. Jadi keesokan paginya dia pergi cepat-cepat untuk bekerja. Manalah tahu dia bisa berjumpa dengan Fitri itu, katanya, seperti itu. Jadi memang kebetulan pas di jalan dia berjumpa lagi dengan si Fitri itu tadi. Dia langsung menyapa, "Hai mbak," katanya, seperti itu. Siapa ya?" katanya si Fitri itu tadi, kayak macam pura-pura tak kenal lah, padahal kenal gitu, karena si Fitri ini tadi agak angkuh, jadi dia pura-pura tak kenal. Jadi si Joni menjawab, "Ini mbak yang kemarin yang saya membantuin mbak," katanya, seperti itu. "Ban mbak bocor," katanya, seperti itu kan.
Oh iya ya, terima kasih bang, kata si Fitri itu. Jadi boleh nggak saya minta nomor telepon, kata si Joni tadi kepada si Fitri. Untuk apa, kata si Fitri, saya nggak ada HP, kata seperti itu. Terus kata si Joni, nggak mungkin lah, nggak ada HP zaman sekarang, katanya seperti itu kan. Jadi oh iya ya, ini nomor telepon saya, katanya. Cuma HP saya ini tertinggal di rumah, kata si Fitri. Jadi dibagikanlah kepada si Joni tadi nomor telepon si Fitri ini tadi. Jadi alangkah semangatnya si Joni ini tadi, karena dia dah dapat lah nomor si Fitri ini tadi. Jadi doa-doanya selama ini terjawab lah. Tapi belum lagi, karena hati Joni belum puas lah, karena belum berkunjung ke rumah, belum mengenal lebih dekat kepada si Fitri ini tadi. Dan pikirnya si Joni tadi, Fitri ini tadi maulah dengan dia seperti itu. Jadi pas pada malamnya si Joni tadi berusaha lah menelpon si Fitri, tapi tak pernah diangkat. Tak tahulah, entah mungkin lagi sibuk seperti itu. Jadi keesokan paginya dia juga cepat-cepat untuk pergi bekerja, biar supaya bisa bertemu kepada si Fitri seperti itu. Jadi rupanya nggak ada. Jadi si Joni ini tadi tak berjumpa lah dengan si Fitri pas lagi jalan tuh. Jadi si Joni ini tadi mulai risih lah, dia mulai termenung lah, dia kok nggak ada, biasanya ada seperti itu kan. Jadi si Joni tadi cerita-cerita lah dia dengan orang tuanya. Mak, katanya, sekarang umur saya sudah hampir 30 tahun, katanya seperti itu. Saya sudah teringin untuk menikah, katanya seperti itu. Jadi mamanya si Joni ini tadi menjawab, apakah kamu sudah ada jodoh, katanya seperti itu. Belum mak, tapi saya ada kenal perempuan, katanya, namanya si Fitri, katanya seperti itu. Jadi si Fitri itu anak siapa, kata emaknya si Joni. Anaknya Pak Ahmad, katanya seperti itu. Ahmad yang mana, kata mamanya si Joni. Ahmad orang yang kampung sebelah itu. Oh, mama kenal itu Joni, kata mama si Joni. Itu orang kaya nak, nggak sebanding dengan kita. Kerjamu hanya sebagai kuli bangunan, amburadul, katanya seperti itu. Sedangkan Pak Ahmad itu orang yang terpandang lah di kampung itu, katanya. Apa mungkin anaknya mau dengan kamu, katanya mamanya Joni. Insya Allah mak, kata si Joni, biar supaya hatinya makin semangat seperti itu kan. Mudah-mudahan kalau memang Allah bagi saya jodoh yang terbaik dan dijodohkan dengan si Fitri itu, pasti akan dipertemukan, kata si Joni. Jadi pas pada malamnya Joni pun terus sembahyang istikharah, sembahyang malam, biar supaya hatinya tenang, biar supaya doa-doanya selama hari ini terjawab, katanya seperti itu kan. Jadi pas siangnya si Joni ini minta kawankan kepada mak dia tuh untuk ke rumahnya Pak Ahmad tadi. Jadi naik motor mereka menuju ke kampung sebelah, menuju rumah Pak Ahmad tadi, berniat untuk melamar anaknya si Fitri gitu. Jadi dah sampai di depan pintu, langsung saja mak Joni tadi ucap salam lah kepada Pak Ahmad lah, kira-kira mungkin adalah mereka di rumah, katanya seperti itu. Jadi assalamualaikum, kata emaknya si Joni kan. Dah tuh waalaikumsalam, katanya Pak Ahmad. Kenapa ya, katanya seperti itu. Nggak ada, katanya, kami hanya ingin beri silaturahmi, katanya seperti itu, untuk menyambung silaturahmi, katanya seperti itu. Ya udah silakan masuk, kata Pak Ahmad dengan nada yang agak tinggi, dengan nada yang agak angkuh. Jadi kami orangnya langsung saja, kata Pak Ahmad, to the point saja. Ada apa kedatangan ibu kemari, katanya seperti itu. Begini Pak, kata Mak Joni, kami kemari bertujuan baik, manalah tahu, katanya seperti itu. Kita bisa menyambung silaturahmi kita yang mungkin dibilang terputus pun tidak, tapi kita berjauhan, katanya seperti itu. Oh, jadi maksudnya ibu kemari untuk melamar anak saya, katanya seperti itu. Jadi iya, katanya Mak Joni itu. Bisa Bu, katanya, tapi apa yang anak ibu janjikan kepada anak saya
pendidikannya tinggi, kami dari keluarga terpandang, katanya seperti itu. Sedangkan anak ibu apa pekerjaannya, kata orang tuanya si Fitri ini tadi. Lalu Joni menjawab, pekerjaan saya wira swasta pak, apapun pekerjaan yang penting halal, katanya seperti itu kan. Apa cukup dengan kerjaan seperti itu untuk menafkahi anak saya? Anak saya sudah terbiasa hidup kaya, katanya seperti itu. Jadi lagi pun anak saya ini mau dijodohkan dengan orang kaya, katanya seperti itu kan. Jadi alangkah terkejutlah si Joni ini tadi karena orang tua si Fitri tadi tidak mau menerima lamaran dia. Jadi keesokan harinya dia pergi bekerja lagi. Alangkah terkejutnya terjumpalah dia dengan Fitri ini tadi berjalan. Fitri, katanya seperti itu. Ya kenapa bang, katanya. Kemarin kami datang ke rumah, kami berniat baik, bahwasanya walaupun kita belum terlalu mengenal, tapi saya ingin langsung saja mengucapkan, katanya seperti itu. Saya ada rasa kepadamu dan saya ingin meminangmu, katanya seperti itu. Lalu dengan angkuhnya si Fitri ini tadi menjawab, maaf bang, katanya, saya berpendidikan tinggi, katanya. Tak pantas saya dengan abang. Abang hanya bekerja sebagai kuli bangunan, katanya. Apa yang abang janjikan untuk kehidupan aku akan datang, katanya. Lalu Joni menjawab, insya Allah, katanya, selagi aku masih hidup, selagi aku masih kuat, aku akan terus bekerja untuk membahagiakanmu, katanya seperti itu. Itu tidak cukup bang, katanya. Kalaulah misalnya abang ada mobil ataupun rumah, katanya seperti itu, duit yang banyak, pasti aku akan mau bang, katanya. Ini sedangkan abang apa, motor abang pun nggak bagus, katanya seperti itu. Jadi Joni pun menangis di saat itu juga. Nggak ada guna air matamu itu bang, kata Fitri. Yang diperlukan sekarang ini dunia bang, dunia yang harus kita cari itu. Jadi si Joni menjawab, baiklah, katanya seperti itu. Walaupun kau tak suka, tak mau menerima lamaranku, tidak apa-apa, kata si Joni seperti itu. Yang penting saya sudah mengatakan kepadamu dan doa-doa saya selama ini terjawab, bahwasanya engkau bukanlah jodoh yang dipilih oleh Allah untuk aku, katanya seperti itu. Jadi pas selang 1 minggu selepas si Joni tadi mengucapkan rasa dia kepada si Fitri, akhirnya si Fitri ini tadi menikahlah dia dengan orang kaya yang dipilih oleh orang tuanya. Jadi karena si Joni ini tadi patah semangat lah, karena dia pikir si Fitri ini tadi udah menikah, bahwasanya dia sangat menginginkan si Fitri karena pandangan pertama lah yang menunjukkan hati si Joni ini tadi kepada si Fitri. Namun si Fitri pun angkuh menolak, tak menerima lamaran si Joni ini tadi. Jadi si Fitri tadi menikahlah dia dengan orang kaya, dengan orang yang dipilih oleh orang tuanya. Dan selepas itu juga tak disangka pas si Joni ini tadi bekerja, menuju ke tempat bekerja, ada perempuan yang minta tolong kepada si Joni untuk tumpangkan ke pondok karena dia mengajar TK di situ untuk anak-anak usia dini lah, seperti itu kan. Kenapa mbak motornya, tanya, rusak, katanya seperti itu. Bisa nggak minta tolong antarkan ke apa sana, katanya, tempat pendidikan Islam, pondok lah, seperti itu. Tapi untuk anak-anak kecil, katanya seperti itu. Bisa, katanya seperti itu. Apa nggak malu mbak naik motor seperti ini, katanya. Nggak apa-apa, yang penting saya sampai selamat di tujuan, katanya seperti itu kan. Jadi tak lama kemudian berkenalan, mereka ada kecocokan dan akhirnya mereka menikah. Mereka hidup bahagia walaupun tak kaya seperti si Fitri ini tadi. Mereka hidup senang gitu. Bahagialah kiranya mereka dunia akhirat. Dan istrinya ini istri yang soleha lah, seperti itu. Jadi hampir dekat 1 tahun mereka menikah. Tiba-tiba keesokan paginya Joni pergi bekerja.
berjumpalah dia dengan si Fitri ini tadi. Terus si Fitri ini tadi memanggil Joni. Assalamualaikum Bang Joni, katanya seperti itu. Waalaikumsalam. Kayak kenal, kata si Joni kan. Ini si Fitri ya, katanya. Iya. Kenapa ya, katanya seperti itu. Minta nomor telepon Bang, katanya seperti itu. Nomor telepon abang kemarin udah terhapus, katanya seperti itu kan. Jadi karena Joni pun hanya ingin berteman dengan si Fitri ini tadi, dikasihnya lah nomor telepon kepada si Fitri ini tadi. Jadi pas malamnya ditelepon lah. Jadi kata si Fitri ini tadi, maaf yang dulu-dulu, katanya gitu kan. Kemarin saya dipaksa oleh orang tua saya untuk menikah dengan orang kaya. Rupanya orang kaya itu selalu menyiksa saya, katanya seperti itu. Saya hanya dibagi, memang saya dibagi nafkah, katanya seperti itu. Tapi rupanya dia punya istri lain, katanya seperti itu. Saya tidak tahan, katanya seperti itu. Saya sangat menyesal bahwasanya dulu tidak mau menerima lamaran abang, katanya seperti itu kan. Jadi saya ingin memperbaiki diri saya. Kalaulah bisa abang mau nggak menerima saya lagi, katanya seperti itu. Saya sudah bercerai, katanya seperti itu. Jadi karena Joni tadi udah menikah, karena dia pun setia dengan istrinya, dia mengatakanlah kepada si Fitri ini tadi bahwasanya dia tak bisa menerima, bahwasanya dia sudah menikah, dia sudah punya anak, sudah punya kehidupan yang baik, dan kehidupan yang dia jalani itu sangat-sangat membahagiakan lah untuk keluarga mereka, katanya seperti itu. Dan akhirnya si Fitri ini tadi menyesal karena dia telah menolak orang yang betul-betul sangat menginginkan dia. Dan akhirnya si Fitri ini tadi merasa terpukul lah, karena kehidupan yang dia sangka itu baik, dia sangka itu akan terus bahagia, akhirnya dia tak mendapatkan lah kehidupan yang bahagia, katanya seperti itulah. Jadi akhirnya si Fitri ini tadi mungkin tak begitu adalah kesempatan untuk merebut hatinya si Joni, karena si Joni pun udah menikah. Jadi begini sajalah video cerita singkat daripada saya. Jadi kita bisa mengambil hikmah lah daripada cerita itu yang ditulis oleh Musafir C. Walaupun ceritanya singkat, sebenarnya panjang. Saya tak bisa lagi nak menghafal yang ditulis oleh Musafir C itu. Jadi hanya intinya saja yang saya bacakan. Jadi begitulah kehidupan. Jadi kita tak bisa nak mencari-cari kebahagiaan yang Allah tak akan berikan kepada kita bila kita belum siap, dan belum pada masanya Allah tak akan berikan. Jadi kalau sudah tepat pada masanya, pasti Allah akan berikan kita kebahagiaan dunia akhirat, dan kebahagiaan itulah yang akan membuat hati kita tentram dan damai. Jika kalian suka dengan video saya ini, walaupun mungkin sebagian daripada kalian ada yang tak suka gitu kan, jadi silahkan sajalah like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.